Babad Giyanti karya Raden Ngabeyi Yasadipura 1. Episode ke-231. Pangeran Mangkunagara semakin terjepit. Setelah membaca surat dari Istimolor, Sultan memanggil Sang Mayor bersama Adipati Mangkupraja ke Nguter. Sesampai di Nguter, mereka merencanakan penyerangan musuh. Sultan berkata, "Istimolor, kehendakku ada yang menunggu di tempat dan ada yang mengejar. Kalau selalu bersama, tidak efektif, karena mereka selalu berpindah. Kalau dibagi-bagi, salah satunya akan mendapatkan. Yang menunggu di tempat dan yang mengejar siapa? Kalau aku yang mengejar, engkau yang berjaga di tempat." Mayor Istimolor berkata, "Saya yang mengejar, Paduka yang berjaga di tempat. Tempat berjaga terserah Paduka yang Paduka anggap baik." Sultan berkata, "Baiklah, tapi aku usir dulu musuh kalau masih berada di situ. Tunggulah dulu perintahku selanjutnya." Para bupati yang berada di hadapan Sultan dan semua kesatria sudah bersiap. Sultan segera memerintahkan kepada Pangeran Notokusumo, "Dinda Notokusumo, bersiaplah bersama Dinda Pakuningrat. Bawalah 3 punggawa dan berangkatlah menuju Masaran. Lalu engkau berangkat ke selatan dari Masaran naik gunung, dan engkau berbarislah di situ. Anakku Notoboyo, engkau aku tunjuk bersama Ronggo Prawirodirjo untuk membawa 4 bupati guna memukul musuh yang berada di Gunung Kidul." Semua menyatakan kesiapan. Segera bendi ditabuh. Para bupati yang ditunjuk segera berangkat. Sultan berkata, "Anakku sekalian, Kartoyudo dan Kartosari, aku minta sekarang prajurit Sampang sejumlah 600. Separuh ikut Notoboyo dan separuh ikut Dinda Notokusumo." Kedua Raden Panji mengaturkan sembah, segera ke belakang memanggil 600 prajurit. 2 mantri ditugaskan memimpin mereka, masing-masing membawa 300 prajurit. Mayor Dongkel diperintahkan membawa 10 dragonder. Mereka yang ditugaskan berangkat bersamaan. Mayor Istimolor dan Adipati Mangkupraja sudah diizinkan pamit mundur ke barisannya di Samin. Sesampai di markas Samin, segera mengumumkan agar berhati-hati. Barangkali akan didatangi musuh, karena markas musuh akan diserang pasukan Sultan. Sementara itu Sultan mengulang perintah kepada 2 Raden Panji dari Madura. "Anakku berdua, bapakmu Panembahan Madura masih ingat kebiasaanku di waktu dulu. Aku ini sudah lama lupa. Bapakmu Dinda Panembahan ketika masih muda dulu bersamaku sering bergabung latihan dengan pasukan Madura menerapkan gelar Emprit Nebo. Sultan berkehendak menerapkan gelar perang bersama pasukan Madura dan para mantri diajarkan cara perang yang baik. Setiap pukul 3:30 berkumpul di lapangan. Sultan sendiri yang mengajarkan setiap sore. Hanya pada hari Sabtu dan Jumat tidak latihan. Kalau latihan pagi baru berhenti di waktu zuhur. Setiap hari 3 ekor kerbau disembelih, juga 6 kambing dan ratusan ayam. Serdadu Darat Company digabung bersama pasukan Jawa dan Madura untuk latihan perang bersama. Mereka sudah kompak dan saling mengerti. Pasukan yang ditugaskan memukul musuh sudah sampai di Gunung Sempuyan. Pangeran Notoboyo, Ronggo Prawirodirjo beserta 4 tumenggung, 10 dragonder company dan 300 prajurit Madura sudah berada di tempat. Prajurit Sandi Pangeran Mangkunagara melihat pergerakan pasukan musuh mendekat, segera melapor kepada tuannya. Pangeran Mangkunagara yang tahu akan diserang, malam itu segera berangkat meninggalkan Sempuyan ke arah barat. Di Grogol ada pasukan Mangkunagaran yang dipimpin Patih Pangeran Timur, yakni Tumenggung Jaya Sudirgo. Jaya Sudirgo kaget ketika mengetahui kedatangan pasukan Sultan.
Karena kepergok tak bisa lari lagi, Jaya Sudirga dikeroyok dan tewas. Pasukan Sultan melanjutkan perjalanan ke puncak Sembuyan, tetapi mendapati markas musuh telah kosong. Tidak lama berhenti, mereka kemudian mengejar larinya Pangeran Mangkunagara. Pasukan Mangkunagaran yang dikejar sudah sampai di Manyaran. Mereka kaget mendapati pasukan Pangeran Notokusumo telah berjaga di sana. Lalu berbelok menuju timur dan berputar-putar menghindari pasukan Pangeran Notoboyo yang terus mengejar. Akhirnya mereka turun di timur Masaran. Pasukan Pangeran Notoboyo terus mengejar. Juga pasukan pimpinan Pangeran Notokusumo yang semula berjaga di Manyaran ikut serta mengejar. Namun terjadi hujan deras sehingga para pengejar berhenti. Pangeran Mangkunagara dan pasukannya terus melaju. Pasukan Pangeran Mangkunagara sampai di tanah Onggobayan. Paginya berangkat ke tenggara menuju Tanjung Sari lagi. Sementara yang mengejar baru sampai di Ariboyo. Sudah dilaporkan kepada Sultan bahwa Pangeran Mangkunagara kembali ke Tanjung Sari. Sultan segera memerintahkan barisan Mayor Istimolor di Samin untuk mengejar ke manapun musuh lari. Mayor menabuh tambur tanda berangkat beserta segenap Bupati Surakarta yang berbaris di Samin. Pada waktu yang bersamaan, pasukan Madura yang dulu menyerang Matesih sudah kembali menghadap Sultan. Mereka banyak mendapat boyongan wanita, yang cantik, yang buruk, yang tua, dan muda. Jumlahnya 150. Orang Madura untung besar, banyak mendapat jarahan harta dan wanita. Terlihat mereka kerepotan membawa harta benda. Mayor Istimolor sudah sampai di Onggobayan. Seluruh hutan diusak-asik. Pasukan Mangkunagaran geger. Kudonowarso disuruh menghadapi musuh agar laju pasukan musuh tertahan. Ketika melihat Kudonowarso hanya membawa 30 prajurit berkuda, pasukan Sultan langsung menyerang. Kudonowarso terdesak dan mundur. Pangeran Mangkunagara dengan gugup menyingkir ke timur laut dan berhenti di tanah Matesih. Lalu malam itu juga berangkat ke utara menuju ke Bledug Kuwu. Sedang pasukan yang mengejar baru sampai di Sukowati. Pangeran Mangkunagara menjumpai menantunya, Raden Mas Guntur, atau yang sekarang bernama Pangeran Anom. Raden Mas Guntur masih punya banyak prajurit. Ada 500 prajurit berkuda. Hati Pangeran Mangkunagara sedikit tenang. Telah terkumpul 800 prajurit berkuda. Kemudian mereka menyerang Grobogan. Tetapi belum juga Grobogan tunduk, pasukan Mayor Istimolor dan Adipati Mangkuprojo yang mengejar dari Sukowati telah sampai. Pasukan Mangkunagaran bubar tak karuan. Dengan menerobos hutan mereka bermaksud menuju Jipang. Belum sampai di Jipang, musuh telah mencegat mereka di jalan, yakni pasukan Madura di bawah pimpinan Roksonagoro dan 100 kumpeni kulit putih. Pasukan Mangkunagaran kebingungan. Pangeran Anom berpisah dari mertuanya dan kembali ke Bledug Kuwu. 70 prajurit berkuda diberikan kepada sang mertua untuk memandu jalan. Prajurit itu dipimpin Ki Tumenggung Gondowar yang polahnya sangat uraan. Beda dengan Punggawa Negeri. Ki Gondowar sulit diajak kerjasama. Sebagai penunjuk jalan sering meninggalkan pasukan yang lain. Yang mengikuti sangat kerepotan dan terpontal-pontal. Pangeran Mangkunagara sering marah-marah karena Gondowar dianggap penakut. Musuh masih jauh sudah lari terbirit-birit tanpa menghiraukan pasukan yang dipandu. Gondowar tidak patut diikuti. Pangeran Mangkunagara menyuruh pasukan menyimpang jalan dan mencari jalan sendiri. Dengan menyusuri jalan di jurang-jurang yang sering dilalui kerbau, mereka menghindari musuh. Musuh ke arah barat, mereka ke timur. Selepas dari jurang, mereka lolos dari kejaran musuh. Mereka berhenti di sebuah desa kecil pada sebuah lembah untuk beristirahat.